Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke teknik sampling. Teknik sampling sebenarnya bertujuan untuk mendapatkan data base dan baseline yang akurat dan juga valid. Untuk bisa mendapatkan data yang kita inginkan akurat dan valid, pastinya sampling ini sangat penting untuk dilakukan dan berbagai parameter yang ada di dalamnya. How to get the good accuracy and validity your measurement itu harusnya berasal dari representative of your sample. Jadi samples Anda representatifnya berdasarkan apa? Distance kah, jarak, kedalaman, distributionnya mau dilihat dari sumber pencemar atau sampai yang tidak tercemar gitu, atau berdasarkan anthropogenic activity. Jadi mau dari industri, agriculture activity, atau pertemuannya. Misalnya pertemuan dari berbagai aktivitas, ada industri, agriculture, terus ada urban. Bisa juga dari tracing downstream to upstream, jadi dari hulu ke hilir misalnya. Di hulu ke hilir misalnya dilewati apa saja. Nah, itu harus diputuskan ya untuk mensupport your sampling location. Kemudian analisis metode juga. Apakah analisis metode dan protokol yang dicanangkan ini memiliki akurasi dan presisi yang bisa diterima. Artinya bisa diterima, ya alatnya punya sensitivitas tinggi, validasinya baik. Kemudian memang mau menganalisis target analisis yang kita inginkan, molekular target yang kita inginkan, atau elemen target yang kita inginkan. Kemudian kita harus juga mengoptimasi dan mengkalibrasi instrumen yang kita gunakan, serta peralatan-peralatan yang memang membutuhkan optimasi lebih dahulu. Biasanya kita mengoptimasi kondisinya, pengujiannya terhadap pH, temperatur, kinetikanya, gitu ya. Nah, itu juga harus dioptimasi dulu sebelum kita memang menggunakan sampel. Dan pastinya yang terakhir, ini juga mungkin yang tidak dilihat oleh banyak orang adalah personilnya. Personil yang mengsamplingnya itu harus memiliki sertifikasi, bersertifikat. Ini berdasarkan Badan Standar Nasional bahwa sampling itu harus memiliki sertifikasi. Kemudian sampling method ini banyak dipublish standar metodenya, dan tergantung tujuannya, medianya apa. Untuk water, limbah bisa pakai APHA, American Public Health Association. Oil and metal product bisa cari ASTM. Engineering misalnya pakai American Association of State Highway Officials. Agriculture biasanya pakai Association of Official Analytical Chemists, dan juga bisa pakai yang lokal, nasional, standar nasional Indonesia. Dan pendekatan-pendekatan analitik itu perlu dilakukan agar bisa mengidentifikasi dan mengkonfirmasi senyawa apa saja yang kita bisa dapatkan. Kemudian merancang prosedur penelitian, eksperimennya apa, protokol analisisnya. Kemudian analisis itu akan menjadi data yang bisa kita evaluasi. Nah, untuk sampling preparation, yang pertama yang kita harus lakukan adalah purpose and sampling object. Kita harus tahu objek samplingnya apa, lokasinya di mana, representatif terhadap apa. Kemudian analytical technique to be used will affect to a sample size. Jadi kita mau mengambil analytical technique untuk sampel size-nya seperti apa. Size-nya besar, kecil, atau yang bagaimana. Kemudian sampel botol wadahnya mau seperti apa, dan metode penyimpanannya. Nah, untuk metode penyimpanan butuh juga metode sampel harus diberikan pengawet ya, yang bisa atau storage-nya, preservation-nya ya. Jadi pengawetnya sebelum dia sampai di laboratorium. Ya, bisa hitungan jam, hari,
tergantung analisis yang kita inginkan apa. Biasanya kalau senyawa volatile itu harus dijaga betul, terutama temperaturnya ya. Kemudian apakah kita mau melakukannya secara periodik, weekly, daily, atau seasonal? Karena musiman itu beda. Karena kalau musiman, tentunya kalau musim kemarau sama musim penghujan, sampling yang bagus adalah di musim kemarau, karena membuat senyawa ataupun media itu tidak terlalu banyak bergerak. Kalaupun kalau ada hujan, kalau musim hujan ada arus yang bisa membawa polutan tersebut, sehingga bisa menimbulkan analisis yang tidak akurat gitu ya. Itu tergantung. Kemudian kalau weekly, mingguan, biasanya polutan kita bisa melihat distribusi polutan during working week. Jadi saat industri itu mulai, bagaimana kita bisa tahu secara berkala setiap minggunya bagaimana polutan itu terdistribusi seperti apa dan analisisnya seperti apa. Bisa juga daily. Kalau kita melihat perubahan change concentration component. Jadi biasanya terjadi akibat fisika kimia atau biologi proses yang biasanya ada pencahayaan, namun butuh melihat kebutuhannya, samplingnya harus daily. Jadi kita harus melihat sesuai kebutuhan, mau weekly, daily, atau musiman, misalnya seperti itu.